Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davis Heriansyah. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah ilmu fiqhul hadis, dosen pengampuhnya Bapak Muhammad Hatpa Nur Hayat M. Home. Baik, izinkan saya Pak di sini untuk menjawab soalan yang pertama, yaitu bacakan status hadis orang yang memanggil saudaranya dengan sebutan kafir. Baik, di sini saya mengutip hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza qala ar-rajulu akhihi ya kafiru, faqad ba'a bihi ahaduhuma." Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang memanggil saudara muslimnya dengan panggilan wahai kafir, maka akan kembali kepada salah satunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi makna untuk hukum atau maksud dari hadis tersebut ialah, maksud dari hadis tersebut bahwa ketika seseorang memanggil saudaranya dengan sebutan kafir, kafirun, wahai kafir, si kafir dan sebagainya dengan sebutan yang jelek, maka itu tidak diperbolehkan dan berat perkaranya dan akan kembali kepada yang memanggil pertama tadi. Makna dan hukum yang terkandung di dalam hadis ini ialah di mana ketika kita membutuhkan seseorang dengan panggilan, ketika kita membutuhkan seseorang, kita panggil dengan panggilan yang jelek, maka kemungkinan orang tersebut tidak akan suka kepada kita. Begitupun kita, ketika kita dipanggil oleh seseorang dengan panggilan yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakan, ketika didengar oleh telinga kita, maka kita akan ilfil terhadap orang tersebut. Jadi makna yang terkandung di dalam hadis ini, panggillah seseorang dengan panggilan yang indah, dengan panggilan yang mengenakan, dengan panggilan yang bisa membuat hatinya sejuk ketika dipanggil, sehingga dia tidak terpaksa, tidak secara terpaksa ketika dipanggil untuk menemuimu. Maka ketika kamu panggil dengan panggilan yang enak, yang sejuk, yang indah untuk didengar, ia akan ikhlas untuk menemuimu dengan segala kemampuannya untuk membantu ketika engkau membutuhkannya. Itulah makna dari soalan yang pertama. Sekian, kita lanjut ke soalan yang kedua. Baik, kita lanjut ke soalan yang kedua. Soalan yang kedua yaitu hadis, jelaskan maksud hadis umat Nabi terpecah menjadi 73 golongan. Baik, di sini sebelumnya saya bacakan hadisnya. Saya mengutip dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yahudi terpecah menjadi 71 atau 72 golongan, kemudian Nasrani terpecah menjadi 71 atau 72 golongan, dan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari hadis ini berdasarkan penjelasan Syekh Ramadan Al-Budhi, yaitu hadis yang menyebutkan orang Yahudi pertama yaitu berdasarkan agama mereka, yaitu agama Yahudiyah. Kemudian yang kedua, hadis yang menyebutkan yaitu orang Nasrani karena berdasarkan agama mereka yaitu Nasraniyah. Kemudian kenapa di umat Islam disebutkan umatku, bukan berdasarkan agama mereka yaitu Islamiyah atau Muslimiyah? Karena para ulama berkata bahwa umatku yang dimaksud di dalam hadis ini adalah umat dakwah, di mana umat dakwah itu adalah umat yang di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini diutus kepada mereka untuk berdakwah. Jadi Rasulullah berdakwah kepada umat dakwah ini, itulah dinamakan umat dakwah, yang dimana umat dakwah ini meyakini ajaran yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meyakini Al-Quran adalah kalamullah, dan mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka lah yang termasuk umat dakwah yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk dalam umat dakwah ini.
Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke soalan yang ketiga. Baik, soalan yang ketiga. Baca dan jelaskan hadis tentang hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Di sini saya mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Beliau bersabda, apabila engkau bertemu maka ucapkanlah salam. Apabila engkau diundang maka penuhilah undangannya. Apabila ia meminta nasihat kepadamu maka berilah ia nasihat. Apabila ia bersin dengan mengucapkan alhamdulillah maka jawablah dengan mengucapkan yarhamukallah. Kemudian apabila ia sakit maka jenguklah. Dan apabila ia meninggal dunia maka iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis ini yang pertama yaitu apabila engkau bertemu ucapkanlah salam. Maksudnya ketika engkau bertemu dimanapun engkau bertemu, di jalan dimanapun itu, baik bertemu secara langsung atau bertemu secara virtual, maka ucapkanlah salam kepadanya. Assalamualaikum, atau setidaknya senyum atau berikan panggilan kepadanya, panggilan sayang atau panggilan yang mengenakan seperti itu. Kemudian yang kedua, apabila engkau diundang maka penuhilah undangannya. Ketika ada tetanggamu atau saudaramu yang mengundangmu, baik itu undangan pernikahan atau undangan hajat atau undangan orang yang meninggal, maka penuhilah undangan. Itu yang perlu kita tegaskan, penuhilah, datangilah undangannya sebagai rasa hormat kita terhadap teman kita tersebut. Seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apabila engkau dimintai nasihat, maka berilah ia nasihat. Meskipun dalam hal ini engkau masih banyak masalah, masalahmu tidak terpecahkan, engkau galau, walaupun ada seseorang temanmu yang datang yang meminta nasihat kepadamu, maka berilah ia nasihat yang sebaik-baiknya, yang bisa menyelesaikan masalahnya. Insya Allah masalahmu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, apabila ia bersin, maka ketika ia mengucapkan alhamdulillah, engkau jawablah dengan mengucapkan yarhamukallah. Maksudnya dia mengucapkan alhamdulillah, ia memuji Allah Subhanahu wa taala dan engkau mendoakannya agar ia sembuh dari penyakitnya tersebut. Kemudian yang kelima, apabila ia sakit maka jenguklah. Maksudnya ketika ada teman saudara siapapun yang saudara muslim kita yang sakit, maka jenguklah. Karena disitulah pintu rezekimu. Salah satunya yaitu silaturahmi. Apalagi terlebih kepada orang yang sakit, engkau banyak channel, banyak banyak wawasan, engkau juga berteman baik, menjaga silaturahmi kepadanya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, apabila ia meninggal maka iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Maksudnya ketika selesai dimandikan, disolatkan, engkau iringi jenazahnya sampai ke pemakaman. Engkau doakan semoga ia diselamatkan dari siksa kubur dan termasuk di dalam surganya Allah. Dan Allah dan para malaikatnya dan Rasulullah akan mendoakanmu seperti itu juga, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih atas soal yang telah dijawab dari 3 soalan tersebut. Sekian, terima kasih. Apabila banyak kesalahan keliruan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Kita sama-sama mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.